Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck The Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Mungkin akan memusnahkan ratusan ribu kepala iblis secara langsung. Tetapi, dampaknya masih membuat semua orang merasa sesak di dada. Wusen dan Jiansu belum pernah melihat trik Xiaoyan sebelumnya. Dan mereka semua memandang Xiaoyan dengan ngeri sejenak. Tetapi Xiaoyan sepertinya tidak ingin berhenti di situ. Api yang tidak dapat dipadamkan dan 10 api iblis mutrak muncul kembali di kedua telapak tangan. Dan Xiaoyan tampaknya bersiap untuk memadatkan murka Buddha lagi. Dilihat dari penampilannya, itu adalah niatnya saat ini. Jika Anda ingin meledakannya, Anda dapat meledakannya. Efek teratai api murka Buddha sangat baik. Meskipun mengkonsumsi banyak energi sumber, kekuatan yang sangat besar dan efeknya adalah luar biasa. Menurut kecepatan penghancuran Xiaoyan, mungkin tidak perlu beberapa teratai murka Buddha untuk melakukannya. Saya khawatir jutaan setan ini akan diledakkan oleh Xiaoyan. Pada saat yang sama, Yueli sudah memasuki pilar sihir. Li Bei dan Wu Tianyu ada di depannya. Mereka berdua diikat ke pilar sihir dengan tali sihir hitam. Yueli sudah mengangkat sabit maut, siap untuk memotong tali ajaib. Namun, detak jantung Yueli tiba-tiba bertambah cepat, dan rasa krisis yang jarang muncul di hatinya muncul. Dia menembak ke belakang dan melihat cahaya berdarah melesat ke langit, mengarah langsung di tempat Yueli. Ketika melihat ke arah datangnya cahaya berdarah, ada sosok compang-camping yang memegang pedang darah setinggi 8 kaki, dan sepasang mata merah menatap Xiao Yueli dengan penuh minat. Dan ketika Yueli melihat iblis yang memegang pedang darah setinggi 8 kaki di bawahnya, dia merasakan fluktuasi kuat yang memancarkan dari tubuhnya, yang membuat hati Yueli bergetar, dan penindasan kekuatan semacam ini dapat dirasakan secara langsung. Sungguh kekuatan yang kuat. Apakah itu benar-benar abadi? Yueli sedikit menyipitkan matanya. Tetapi tidak mungkin dia bisa mundur. Meskipun kekuatan Yueli sangat kuat, dia belum mencapai alam keabadian. Akan tetapi, mungkin bagi Yueli masih sangat sulit untuk melawan keabadian. Tetapi, Yueli tidak pernah takut pada musuh. Ini adalah sifatnya. Tidak peduli apakah dia bisa bertarung atau tidak, selama Yueli memiliki keinginan untuk membunuh, dia harus bertarung terlebih dahulu. Yueli mengangkat tangannya dan memotong tali sihir itu. Kekuatan tali sakti itu sebenarnya sangat kuat. Namun, meski kuat, sabit kematian di tangan Yueli lebih tajam, sehingga langsung terputus dalam sekejap. Dan Li Bei dan Wu Tianyu yang telah lama terjebak terluka parah dan hampir kehilangan kemampuan untuk bertarung. Pada saat yang sama, teratai murka Buddha lainnya mekar di ujung, dan 2 teratai murka Buddha langsung memusnahkan puluhan kepala iblis dan meledakkan ratusan ribu sosok hantu tersebut. Xiaoyan dengan cepat mendekati kerumunan, dan mereka segera mendukung Li Bei dan Wu Tianyu yang terluka parah. Pada saat ini, Li Bei memandang Xiaoyan yang datang dan berbicara dengan suara serak. "Yang mulia, itu abadi, lari!" Li Bei hampir koma, dan gelombang pikiran mendukung mereka. Xiaoyan mengeluarkan segenggam besar pil penyembuh dan memasukkannya ke dalam mulut Li Bei dan Wu Tianyu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Jangan khawatir, aku akan menyelamatkan kalian dan pulihkan ketenangan pikiran kalian." Xiaoyan memandang Li Bei dan berkata, lalu langsung mengirim Li Bei dan Wu Tianyu ke cincin penerimaan. "Ayah, mundur sekarang dan biarkan aku menghadapinya." Yueli berkata perlahan dan memegang sabit kematian di tangannya. Matanya menyala dengan semangat juang. Hanya ketika menghadapi musuh yang jauh lebih kuat dari dirinya,
Yueli dapat benar-benar menyala keinginan untuk melawan. Melihat Yueli dengan semangat juang, Xiaoyan yang awalnya ingin Yueli mundur, tetapi dia tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apa-apa sekarang. Melihat penampilan Yueli, dia harus bertarung dengannya hari ini. Xiaoyan sedikit mengangguk dan mundur ke satu sisi. Pada saat ini, masih ada sejumlah besar setan yang bergegas ke arah mereka lagi. Kedua teratai murka Buddha hampir menghabiskan semua 70 juta Genesis Ki milik Xiaoyan. Jadi, Xiaoyan dengan cepat menelannya. Ilmu jarab yang telah disempurnakan untuk memulihkan sumber Ki dan mengganti latar belakang sumber Ki yang telah dikonsumsinya. Untungnya, 10 api iblis yang membunuh langit ketika Xiaoyan menyerap kristal sumber itu menyimpan sejumlah besar Ki asal dewa. Jadi, ketika Xiaoyan kelelahan, 10 api iblis memberi Xiaoyan aliran yang stabil dan menyediakan pasokan latar belakang Ki asal. Oleh karena itu, api yang tak dapat dipadamkan dan 10 api iblis mutlak melonjak dari tangan Xiaoyan lagi. Dan dia tidak memiliki belas kasihan untuk iblis-iblis ini. Xiaoyan, karena mereka semua berasal dari dunia Taisu yang akan menginvasi Senshi, jadi dia berencana untuk memusnahkan mereka semua. Dan tidak perlu bagi setiap orang untuk mengambil tindakan. Mereka hanya perlu menggunakan energi sumber mereka untuk menahan dampak. Di bawah teratai murka Buddha Xiaoyan, satu demi satu, dan jutaan setan hampir musnah. Dan sebagian terluka parah, hampir kehilangan kemampuan untuk bertarung. Sekarang hanya ada ratusan ribu setan yang tersisa. Dan saat ini, Xiaoyan tidak berani menggunakan teratai api murka Buddha lagi, karena ruang di sekitarnya telah rusak. Dan jika terus meledak, ruang ini akan benar-benar runtuh. Setelah runtuh, konsekuensinya akan menjadi bencana. Ketika monster yang tersisa dibunuh oleh semua orang, tekanannya akan berkurang. Pada saat yang sama, Yueli yang menghadapi iblis dengan kekuatan abadi, kedua pedang itu bertemu. Cahaya hitam sabit kematian dan cahaya merah dari pisau iblis sepanjang 8 kaki bertabrakan. Dan serangan antara keduanya sepertinya tidak dibesar-besarkan seperti yang dibayangkan. Faktanya, ini adalah kekuatan yang sangat kuat. Mengumpulkan bintang menjadi satu. Setiap kali kekuatannya sangat ditingkatkan, itu hanya akan menuju target keduanya. Tampaknya tidak memiliki konfrontasi yang spesial. Pada kenyataannya, setiap tebasan hanya cukup untuk melenyapkan dewa pertarungan bintang 9 biasa. Alasan mengapa Yueli bisa melawannya adalah karena Yueli telah menguasai pengumpulan bintang menjadi 1 inci dan mampu memusatkan 100% kekuatan origin Ki-nya pada serangannya sendiri. Mata Xiaoyan menyipit sedikit. Xiaoyan cukup tertarik dengan pertempuran antara keduanya. Dia melihat bahwa kecepatan kedua sosok itu sangat cepat dan setiap tabrakan bahkan tidak mengeluarkan suara yang terlalu keras. Tetapi ruang di sekitarnya telah runtuh. Artinya, pada saat ini, masing-masing pukulan mereka tidak akan lebih lemah dari teratai api murka Buddha Xiaoyan. Serangan yang tampaknya acak sebenarnya adalah gerakan pencerahan tertinggi. Caranya sederhana. Dan ketika pertempuran berkembang ke puncaknya, itu masih sama. Jika kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama, itu tergantung pada siapa yang memiliki pemahaman yang lebih dalam dan siapa yang memiliki pemahaman pertempuran yang lebih kuat. Melihat dari kejauhan, Xiaoyan secara bertahap sedikit mengernyit. Meskipun Yueli mampu melawan iblis, tampaknya Yueli sangat pasif. Artinya, Yueli tidak dapat menemukan satu cacat pun pada iblis. Sebaliknya, Yueli tampaknya secara bertahap jatuh ke dalam kerugian. Dengan serangan itu, konsumsi daya dalam tubuh Yueli juga meningkat. Dan masih ada celah antara dia dan iblis dengan kekuatan abadi. Wow, menarik!
Aku benar-benar membayar hampir 100 pisau berikutnya. Dan kamu sepertinya tidak abadi. Sangat menarik. Yang membuatku sangat enggan untuk membunuhmu. Iblis tiba-tiba membuka mulutnya dan dapat berbicara. Kata lain, iblis dengan kekuatan abadi ini memiliki kecerdasan spiritual. Tidak seperti jutaan iblis. Sepertinya binatang yang dingin dan haus darah. Terima evolusiku dan aku bisa membuatmu memiliki kekuatan abadi. Iblis sebenarnya tertarik pada Yueli dan membujuk Yueli untuk bergabung. Menghadapi kata-kata iblis, Yueli sama sekali tidak peduli. Sosoknya bergerak lagi dan sabit maut di tangannya terus berayun. Sepertinya kamu sama dengan mereka berdua. Jika kamu tidak memiliki peti mati, kamu tidak akan menangis. Jika itu masalahnya, maka bergabunglah dengan mereka. Ada begitu banyak orang di sini. Bergabunglah denganku dalam kemuliaan evolusi dunia kosong. Iblis mengangkat kepalanya dan berteriak. Warna kegilaan berangsur-angsur muncul di matanya, seolah-olah itu akan menjadi serius. Jelas, dalam pertempuran sebelumnya dengan Yueli, itu tidak menggunakan kekuatan aslinya. Lagi pula, ada celah yang tidak dapat diatasi antara keabadian dan pertarungan dewa. Meskipun Yueli dekat dengan keabadian, dia bukan keabadian, masih ada celah. Iblis mengangkat pedang darah setinggi 8 kaki dan meraung. Kekuatan yang berkali-kali lebih kuat dari serangan sebelumnya. Duar! Suara emas dan besi bertabrakan bergema, dan cahaya hitam yang diayunkan Yueli langsung dikalahkan. Mungkin Yueli memang memiliki dominasi absolut di bawah keabadian, tetapi menghadapi keabadian, dia masih memiliki perbedaan kekuatan yang besar. Tebasan iblis langsung mengguncang sosok Yueli di udara. Ratusan meter jauhnya, Yueli melemparkan sabit maut dan secara paksa mengubah lintasan cahaya pedang. Duar! Bilahnya melintas dan gunung di belakangnya langsung hancur. Mata Yueli langsung menjadi suram. Karena tebasan ini benar-benar membuat Yueli melihat celah antara dia dan keabadian yang tidak bisa dibuat sama sekali. Tapi ini bukan kekuatan penuh Yueli pada tahap ini. Saya melihat Yueli melambaikan sabit kematian di tangannya dan perlahan mengangkat kepalanya hanya untuk melihat mata merah jambu menjadi hitam dan rambut merah muda pendek di belakangnya juga sama. Kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang menjadi lebih lama dan warnanya juga berubah dari merah muda menjadi hitam. Sosok itu segera menjadi lebih tinggi dan temperamennya langsung berubah dari gadis kecil menjadi perempuan dewasa. Xiaoyan yang berada di ujung tidak bisa menahan keterkejutannya saat melihat perubahan penampilan Yueli. Ada momentum yang kuat. Saat ini, dia memiliki rambut hitam panjang. Dibandingkan dengan Yueli sebelumnya, Yueli saat ini tampaknya benar-benar memiliki temperamen kedewasaan. Pengganggu Taisu, maka izinkan saya menunjukkan kepada Anda kekuatan reinkarnasi dari sensi saya. Yueli berkata dengan suara dalam. Suara menjadi lebih dewasa, dan kekuatan reinkarnasi berubah menjadi benang sutra yang tak terhitung jumlahnya. Ketika dia mengangkat telapak tangannya menuju ke arah perban di tubuhnya. Setan itu juga terkejut. Melihat benang sutra hitam yang aneh, dia tahu bagaimana menggunakan bilah darah setinggi 8 kaki di tangannya. Tetapi tidak peduli bagaimana dia mengayunkan bilah darah di tangannya. Benang sutra ini tidak dapat berhenti memotong. Kekuatan reinkarnasi menjerat tubuh iblis, dan pada saat yang sama, kekuatan hidupnya ditarik dengan cepat. Momen ini juga membuat iblis benar-benar marah. Caranya adalah dengan membunuh Yueli. Sosoknya bergegas keluar. Menghadapi iblis yang mengaum, Yueli memegang sapi dewa kematian di tangannya, dan matanya bersinar dengan cahaya ungu biru.
Dengan gelombang sabit kematian yang ganas di tangannya, cahaya hitam membumbung ke langit, mengalir langsung ke arah iblis yang mengaum. Iblis merasakan vitalitasnya sendiri dengan cepat dilucuti. Meskipun abadi, ia masih bisa dibunuh. Terjerat oleh kekuatan reinkarnasi Yueli, itu sudah menjadi pembunuh. Pisau sepanjang 8 kaki diayunkan terus-menerus, dan cahaya pedang meraung bertabrakan dengan cahaya hitam Yueli. Pertempuran sengit pecah di antara keduanya lagi. Yueli yang tampaknya berada pada posisi yang kurang menguntungkan, tampaknya sekali lagi dikejutkan dengan iblis saat penampilannya berubah. Pada saat yang sama, ketika Yueli mengangkat telapak tangannya, sebuah bukit tiba-tiba muncul di telapak tangannya, dan kemudian dia melemparkannya dengan keras. Bukit itu membengkak melawan angin dan berubah menjadi ukuran ratusan kaki. Aku mencuri ini dari Raja Roda, dan aku akan menindasmu hari ini. Kota hantu Tianshan. Kota hantu itu meroket dengan cepat, dan iblis itu ditekan oleh kekuatan yang kuat, dan menggunakan kekuatan abadi untuk menggilaskan serangan. Tapi tidak bisa menyebabkan kerusakan apapun pada kota hantu Tianshan ini. Duar! Seluruh kota Tianshan dari dunia bawah menekannya dan menghancurkannya ke tanah. Seluruh benua tampak bergetar saat ini. Ayah, ayo pergi. Gunung ini tidak akan bisa menahannya untuk waktu yang lama, dan terlalu sulit untuk membunuhnya. Yueli melesat ke arah Xiaoyan, dan ketika dia berteriak keras, rambut hitamnya dan mata hitam dengan cepat memudar, berubah menjadi garis imut lagi. Yueli juga menunjukkan penampilan yang lemah saat ini. Jelas, dengan kekuatannya saat ini, masih terlalu sulit untuk menghadapi iblis abadi ini. Xiaoyan segera mengangguk dan menyapa semua orang, dan kerumunan dengan cepat mundur. Sebagian besar iblis dibunuh oleh Xiaoyan, dan iblis yang tersisa tidak dapat menghentikan Xiaoyan dan kerumunan sama sekali. Sekelompok sosok berubah menjadi cahaya dan melarikan diri ke kejauhan. Tapi tidak lama setelah semua orang terbang keluar, hantu yang menekan iblis abadi itu menyusut dengan hebat, berubah menjadi seukuran telapak tangan, dan terbang kembali ke Yueli dengan kecepatan yang sangat cepat. Melihat kembalinya kota Yinhui Tianshan, Yueli berkata dalam hati bahwa waktu penindasan terlalu singkat, dan itu tidak cukup untuk mendukung mereka pergi dari sini. Pada saat ini, tawa aneh datang dari belakang, dan ketika dia menoleh untuk melihat, iblis abadi telah mengejarnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Yueli tiba-tiba berhenti, memegang sabit kematian, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ayah, pergi, aku akan menghentikannya." Yueli tahu bahwa kecuali dia membuka segelnya sendiri hari ini, tidak mungkin untuk mengalahkan iblis abadi ini. Kekuatan reinkarnasi yang dapat dia gunakan sekarang sangat terbatas, dan bahkan hantu pun tidak dapat menahan Tianshan untuk waktu yang lama. Tetapi pada saat ini, sosok Xiaoyan juga berhenti untuk sementara waktu, dan orang-orang lainnya berhenti ketika mereka melihat Xiaoyan berhenti, dan tidak ada yang berencana melarikan diri secara pribadi. "Ayah, ini sangat kuat. Aku tidak bisa menyelesaikannya. Tapi jangan khawatir, itu tidak bisa membunuhku. Kamu pergi dulu." Melihat Xiaoyan sepertinya tidak berencana untuk pergi, Yueli sangat cemas. Tepat ketika Yueli gelisah, sosok Xiaoyan perlahan datang ke tubuh Yueli. "Yueli, kamu pergi ke belakang untuk beristirahat. Itu biarkan ayah yang mengurusnya," kata Xiaoyan. Yueli tiba-tiba terkejut dan segera melihat sosok yang keluar dari udara tipis di samping Xiaoyan. Melihat sosok kental di samping Xiaoyan, mata merah muda Yueli juga melebar. Mulut kecilnya sedikit terbuka, dan dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Abadi! Merasakan aura sosok di samping Xiaoyan,
Meskipun tidak ada fluktuasi energi sumber, kekuatan semacam ini hanya dapat dipancarkan oleh keabadian. Dan sosok yang muncul di sebelah Xiaoyan persis avatar dari dewa asli.